Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang fungsi eksponensial. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Lira Zivana Firly Pengalila. Nama saya Dimas Harasim Akbar. Nama saya Rajendra Nugroho. Nama saya Salsabila Ramadhani. Nama saya Sakila Nabila Putri. Oke, lanjut aja yuk ke pengertiannya dulu. Di sini saya akan menjelaskan tujuan terlebih dahulu. Yang pertama, memahami perubahan nilai yang meningkat atau menurun secara cepat. Yang kedua, membuat model matematika dari suatu kejadian sehingga lebih mudah dianalisis. Yang ketiga, menyelesaikan masalah seperti pertumbuhan populasi dan bunga majemuk. Yang keempat, membantu melihat bagaimana suatu nilai berubah secara berlipat, bukan bertambah tetapi tetap. Yang kelima, menjadi dasar untuk materi matematika lanjut. Definisi fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial adalah fungsi matematika dalam bentuk f(x) sama dengan a pangkat x, di mana x adalah variabel dan a adalah konstanta yang disebut basis fungsi dan harus lebih besar dari 0. Fungsi eksponensial adalah fungsi matematika berbentuk f(x) sama dengan a pangkat x, dengan a lebih besar dari 0 dan 0 kurang dari a dan a kurang dari 1, di mana fungsi ini menggambarkan pertumbuhan atau peluruhan yang sangat cepat dan khas. Fungsi eksponensial terbagi menjadi dua jenis, yaitu fungsi eksponensial umum dan fungsi eksponensial natural. Pertama, fungsi eksponensial umum tuh memiliki bentuk a pangkat x. Pada fungsi ini, huruf a merupakan bilang positif dan tidak boleh sama dengan 1. Jadi itu nilai basisnya bisa berbagai macam, contohnya 2 pangkat x, 3 pangkat x, 5 pangkat x, dan sebagainya. Lalu untuk fungsi eksponensial natural, fungsi ini tuh sebenarnya merupakan bentuk khusus dari fungsi eksponensial. Bedanya, basis yang digunakan tuh bukan sembarang angka, tetapi menggunakan bilangan e. Nilai e itu sendiri sekitar 2,718261, sehingga bentuk umumnya ditulis e pangkat x. Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi eksponensial natural merupakan bagian dari fungsi eksponensial umum, tetapi dengan basisnya khusus, yaitu e. Jadi perbedaannya di basisnya aja sih. Fungsi eksponensial. Bentuk umum y sama dengan fx sama dengan a pangkat x, dengan a lebih dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Dua jenis fungsi eksponensial. Pertumbuhan eksponensial yaitu a lebih dari 1, peluruhan eksponensial yaitu 0 kurang dari a dan a kurang dari 1. Fx sama dengan a pangkat x disebut rumus atau aturan bagi fungsi eksponen standar. A disebut bilangan pokok atau basis bagi fungsi fx sama dengan a pangkat x. X dinamakan variabel bebas dan himpunan dari semua variabel x disebut daerah asal atau domain. Fungsi f ditulis df sama dengan x di mana x bilangan real. Y dinamakan variabel tak bebas dan himpunan dari semua variabel y disebut daerah hasil atau wilayah hasil atau range. Fungsi f ditulis wf yaitu y di mana y lebih dari 0 dan y bilangan real. Selanjutnya, grafik pertumbuhan eksponensial a lebih dari 1. Contoh persamaannya adalah y sama dengan fx sama dengan 2 pangkat x bilangan real. Untuk membuat grafik, langkah pertamanya kalian harus membuat daftar nilai-nilai x dan y. Di sini nilai x-nya kita masukin dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Untuk menentukan nilai y-nya, kita tinggal masukin nilai x yang tadi udah kita tentuin ke contoh persamaan yang ada. Lalu setelah kita mendapatkan nilai y-nya, kita akan bisa mendapatkan nilai x, y-nya yang diperlukan untuk membuat grafik. Kemudian langkah keduanya, kita langsung saja membuat grafiknya karena kita sudah mendapatkan nilai x, y-nya. Selanjutnya, grafik peluruhan eksponensial
A lebih dari 0 dan A kurang dari 1. Di sini contoh persamaannya adalah Y sama dengan Fx sama dengan 1/2 pangkat X bilangan real. Langkah pertamanya adalah kalian buat daftar nilai X dan Y-nya dulu. Di sini nilai X-nya kita tentuin dari -3, -2, -1, 0, 1, 2, dan 3. Untuk menentukan nilai Y-nya sama seperti grafik pertumbuhan. Jadi tinggal masukin nilai X yang udah tadi kita tentuin ke contoh persamaan yang ada. Setelah kita mendapatkan nilai Y-nya, kita akan bisa mendapatkan nilai X, Y-nya yang akan kita perlukan untuk membuat grafik. Lalu gambarlah grafiknya dengan nilai X, Y yang sudah kita dapatkan. Oke teman-teman, untuk tahap penyelesaiannya kita harus mensubstitusi terlebih dahulu dengan Y sama dengan 0 teman-teman. Y sama dengan 0 ini adalah fx-nya ya teman-teman. Kita bisa substitusi terlebih dahulu. Lalu untuk rumus fx yang aslinya adalah 3 pangkat X min 1 min 9 teman-teman. Lalu jangan lupa taruh fx-nya juga, tadi saya lupa. Lalu setelah kita substitusi 0 sama dengan 3x min 1 min 9. Itu 0 karena termasuk fx ya teman-teman. Lalu jangan lupa 3 pangkat X min 1 ini juga harus sama dengan 9. Oke. Lalu jangan lupa kita samakan dulu basisnya. Dari 3 pangkat X min 1 adalah 3 pangkat 2. Oke, karena sudah sama basisnya bisa kita peroleh yaitu adalah X min 1 sama dengan 2. Dan kita bisa peroleh X-nya itu sama dengan 3. Oke, karena kita sudah memperoleh tadi Y-nya 0 dan X-nya 3, berarti titik potongnya itu adalah di 3,0. Gambarkan grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat X dan gx sama dengan 1/2 pangkat X. Pertama, kita menentukan beberapa nilai X yang akan digunakan. Nilai X bisa kita tentukan sendiri. Biasanya kita mengambil beberapa nilai di sebelah kiri dan kanan dari 0. Misalnya, -3, -2, -1, 0, 1, 2, dan 3. Untuk fungsi fx sama dengan 2 pangkat X, kita langsung memasukkannya ke nilai X tersebut ke dalam fungsi. Jika X sama dengan -3, maka 2 pangkat -3 sama dengan 1/8. Jika X sama dengan -2, maka 2 pangkat -2 sama dengan 1/4. Jika X sama dengan -1, maka 2 pangkat -1 sama dengan 1/2. Jika X-nya 0, maka 2 pangkat 0 yaitu 1. Jika X sama dengan 1, maka 2 pangkat 1 yaitu 2. Jika X sama dengan 2, maka 2 pangkat 2 hasilnya 4. Jika X sama dengan 3, maka 2 pangkat 3 hasilnya 8. Selanjutnya, kita melakukan hal yang sama untuk fungsi gx sama dengan 1/2 pangkat X dengan menggunakan nilai X yang sama. Jika X sama dengan -3, maka 1/2 pangkat -3 yaitu 8. Jika X sama dengan -2, maka 1/2 pangkat -2 yaitu 4. Jika X -1, maka 1/2 pangkat -1 yaitu 2. Jika X-nya 0, maka 1/2 pangkat 0 yaitu 1. Jika X sama dengan 1, maka 1/2 pangkat 1 itu 1/2. Jika X sama dengan 2, maka 1/2 pangkat 2 sama dengan 1/4. Jika X sama dengan 3, maka 1/2 pangkat 3 yaitu hasilnya 1/8. Setelah nilai semua diperoleh, kita menentukan titik-titik koordinatnya untuk menggambar grafik berdasarkan pasangan nilai X dan Y tersebut. Gimana sih guys cara gambar kurvanya? Yang pertama, kita harus menentukan titik-titiknya. Titik-titiknya itu dari tabel sebelumnya ya guys. Nah, kita mulai dari yang fx dulu ya. Titiknya itu yang pertama adalah -3,1/8, -2,1/4, -1,1/2,
1,2, 2,4, dan 3,8. Jika sudah kalian titik-titik seperti ini, lalu kalian tarik garis dari sini ke sini dengan menggunakan kurva mulus. Nah, yang kedua yaitu yang GX, sama seperti fx yang tadi, titik-titiknya yaitu min 3,8, min 2,4, min 1,2, dan ada 1,1 per 2, 2,1 per 4, dan 3,1 per 8. Jika kalian sudah mentitik-titik seperti ini, lalu kalian hubungkan dengan menggunakan kurva mulus. Jika sudah, garis yang ini adalah fx dan garis yang ini adalah gx. Oke, di sini ada pertanyaan. Jika fx sama dengan e pangkat 1, tentukan f1-nya. Oke, jadi di sini kita langsung tulis saja. Karena fx sama dengan e pangkat 1, kita tulis sekarang fx sama dengan e pangkat 1. Nah, karena di sini udah diketahui f1, oke, kita masukin nih. F1 sama dengan e pangkat 1. Berarti sama aja, sama dengan e. Nah, masih ingat gak tadi tuh nilai L-ware atau alias e itu berapa kira-kira angkanya? Ya, betul. Angkanya yaitu 2,718. Jadi, jawabannya adalah F1 2,718. Itu dia. Diketahui fx sama dengan 3 pangkat x, maka f plus 1 berarti 3 pangkat x plus 1 dikurangi fx 3 pangkat x. 3 pangkat x plus 1 bisa diuraikan menjadi 3 pangkat x dikali 3 pangkat 1 dikurangi 3 pangkat x. Ini bisa difaktorkan menjadi 3 pangkat x dikali 3 dikurangi 1 sama dengan 3 pangkat x kali 2. Ingat bahwasannya 3 pangkat x sama dengan fx. Fx dikali 2 sama dengan 2fx. Menjadi jawabannya 2fx. Contoh soal selanjutnya. Sebuah grafik fungsi eksponen y sama dengan k kali a pangkat x melalui titik 0,1 dan 2,4. Tentukan persamaan fungsi tersebut. Pertama, titik 0,1 kita masukin ke rumus y sama dengan k kali a pangkat x. Langsung jadi 1 sama dengan k kali a pangkat 0. Nah, semua bilangan atau variabel yang dipangkatkan 0 sudah pasti jawabannya 1. Jadi, 1 sama dengan k kali 1. Hasilnya, k sama dengan 1. Selanjutnya, titik 2,4. Kita masukin ke dalam rumus y sama dengan k kali a pangkat x. Jadi, 4 sama dengan, karena tadi kita udah dapat nilai k-nya 1, jadi 1 kali a pangkat 2. Setelah itu, a pangkat 2 sama dengan 4. A sama dengan akar 4. Kita dapetin a-nya sama dengan 2. Karena nilai a-nya lebih dari 0 dan a-nya bukan 1, jadi langsung aja kita dapat persamaannya adalah fx sama dengan 2 pangkat x. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga dimengerti ya.